nomor 3, elemennya adalah kinematika, subelemen gerak lurus. Kompetensinya adalah menganalisis keterkaitan beberapa besaran pada gerak lurus berdasarkan data yang ada untuk menyelesaikan masalah yang relevan. Indikatornya menginterpretasikan grafik kecepatan terhadap waktu dari peristiwa gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari. Uji coba mobil. Di sebuah jalan lurus yang sepi di pinggir kota, dua sahabat yaitu Raffi dan Dion memutuskan untuk melakukan uji coba mobil mereka. Dua mobil yaitu mobil A dan mobil B berangkat dari titik yang sama secara bersamaan. T sama dengan 0 dan ingin mencapai jarak tertentu. Mereka ingin mengetahui mobil mana yang sampai lebih cepat. Kedua mobil tersebut memiliki kombinasi kecepatan awal dan percepatan seperti pada grafik berikut. Berdasarkan grafik, kondisi manakah yang menggambarkan grafik mobil A dan B? Oke, dari soal ini kita coba selesaikan. Konsep dasar dari soal ini adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan atau nilai A yang konstan. Ini berarti kecepatan atau V benda berubah, bisa bertambah cepat atau melambat secara teratur setiap detiknya. Nah, ini merupakan contoh grafik dari yang pertama GLB atau gerak lurus beraturan. Kalau gerak lurus beraturan, nilai V-nya itu konstan atau tetap terhadap waktu. GLBB dipercepat, grafiknya naik ya seiring dengan waktu. Kemudian GLBB diperlambat, itu turun ya, atau nilai V-nya semakin kecil. Untuk persamaan yang ada pada GLBB diantaranya ada VT sama dengan V0 plus minus A kali T, S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah A dikali T kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali A dikali S. Di mana V0-nya merupakan kecepatan awal dengan satuan meter per sekon, VT-nya merupakan kecepatan akhir dengan satuan meter per sekon, T-nya adalah waktu dalam satuan sekon, A-nya adalah percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan S-nya adalah jarak atau perpindahan dengan satuan meter. Untuk tanda plus dan minus ini itu ditentukan dari GLBB-nya apakah dipercepat atau diperlambat. Kalau dipercepat berarti persamaannya menjadi plus, dan kalau diperlambat berarti persamaannya menjadi minus. Kita bisa menentukan besaran-besaran yang ada pada grafik GLBB ya, yang ada pada soal. Kita bisa tentukan, yang pertama bisa menentukan V0. V0 pada soal ini, karena ini ada dua grafiknya, berarti ini ada V0A. V0A-nya dimulai dari 0 ya. Kemudian ada V0B. V0B dimulai dari 15 meter per sekon. Kemudian ada VT-nya ini pada T5 detik ya. VT-nya untuk VTA itu ada di 25 meter per sekon. Yang B juga sama ya. VTB-nya di 25 meter per sekon ya. Karena ini ada perpotongan ya di 25 meter per sekon, maka VTA dan VTB-nya itu sama. Kemudian kita bisa menentukan T, ini T-nya ada dari 0 sampai 5 sekon. Kemudian untuk nilai A-nya dari persamaan VT sama dengan V0 ditambah A dikali dengan T. Berarti untuk VTA kita bisa menentukannya dari V0A ya ditambah dengan AA dikali T, dan VTB-nya bisa ditentukan dari V0B ditambah AB dikali dengan T. Dan S-nya kita bisa menentukan dari luas grafik.
Kita tulis dulu yang diketahui di soal. Untuk yang warna biru ini merupakan gerak dari mobil A. Nah, ini untuk yang warna merah berarti untuk yang mobil B. Kita tulis dulu yang diketahui di soal untuk yang mobil A dulu ya. Untuk yang mobil A berarti diketahui V0A-nya itu sama dengan 0 ya. Karena bisa dilihat dari grafik mobil ini dimulainya dengan V sama dengan 0. V pada T 5 sekon ya, atau VTA nya ini sama dengan 25 meter per sekon. Kemudian yang diketahui pada grafik mobil B atau pada grafik gerak mobil B ya, diketahui V0B nya yaitu 15 meter per sekon. Kemudian V pada T di 5 sekon atau VTB ini juga sama ya seperti mobil A, yaitu 25 meter per sekon. Untuk pilihan yang A, kecepatan mobil A dan kecepatan mobil B selalu konstan. Kita bisa lihat pada grafik ya, baik grafik gerak mobil A maupun grafik mobil B ini kecepatannya selalu naik ya berdasarkan waktu. Nah, berarti untuk pilihan yang A itu salah ya. Mobil A dan mobil B ini mengalami GLBB atau gerak lurus berubah beraturan ya. Ini bisa dilihat dari grafiknya itu naik ya seiring dengan waktu. Untuk mobil A dan mobil B karena mengalami GLBB, maka mobil A dan mobil B yang konstan itu adalah A-nya ya. Jadi kalau V-nya itu tidak sama dengan konstan. Yang konstan itu adalah A-nya ya. Jadi untuk pilihan yang pertama itu salah. Kemudian yang B, pada detik kelima, mobil A dan mobil B berada pada posisi yang sama. Nah, untuk posisi mobil A sama mobil B, posisi itu sama dengan jarak ya, sama dengan jarak. Untuk menentukan jarak mobil A dan mobil B kita bisa lihat dari grafik ini ya. Kita bisa lihat dari grafiknya. Nah, dari grafiknya ini untuk yang mobil A membentuk luas segitiga, sementara yang mobil B ini membentuk luas trapesium. Dan kita bisa mencari jarak atau posisi mobil A dengan luas segitiga. Kemudian yang mobil B kita bisa mencari posisi atau jarak dengan luas trapesium. Kita mencari jarak atau posisi pada mobil A yaitu SA sama dengan luas dari segitiga ya, luas dari segitiga pada grafik. Luas segitiga berarti setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya berarti dari 0 sampai 5, berarti setengah dikali 5, dan tingginya itu dari 0 sampai 25. Berarti setengah dikali 5 dikali dengan 25. Berarti hasilnya 62,5 meter. Untuk posisi atau jarak pada mobil B, berarti kita tulis ini SB. Nah, SB ini merupakan luas dari bidang trapesium ya. Persamaannya adalah atas ditambah bawah dibagi dengan 2 dikali tinggi. Nah, atasnya berarti ini ya, dari 0 sampai 15. Bawahnya dari 0 sampai 25, 15 ditambah 25 dibagi 2, dan tingginya dari 0 sampai 5. Ini T, ini A, ini B ya. Tingginya itu 5. 15 ditambah 25 40 dibagi 2 dikali 5. Maka hasilnya adalah 100 meter. Jadi opsi untuk yang B itu salah karena jaraknya tidak sama. Kemudian untuk pilihan yang C, mobil A akan menyalip mobil B pada detik kelima.
Tadi kan kita sudah hitung ya, untuk jarak yang A itu adalah 62,5, dan untuk yang jarak B yaitu 62,5 meter, untuk yang jarak B yaitu 100 meter. Nah, berarti yang mobil A itu masih ada di belakang mobil B, ya. Nah, kalau kita gambarkan, ini mobil A, ya, masih ada di belakang mobil B, ya. Berarti pada detik kelima, mobil A ini belum bisa menyalip karena posisinya tidak sama. Jadi opsi C itu salah. Untuk opsi D, pada detik kelima kecepatan kedua mobil itu sama. Nah, kita bisa lihat di grafik ya. Ini detik kelima, grafik T terhadap V, kecepatan mobil A itu ada di 25 meter per sekon. Untuk mobil B juga sama, ada di 25 meter per sekon. Pada detik ke-5, ini juga pada detik ke-5. Berarti untuk opsi D itu benar, karena keduanya pada detik ke-5 itu berada pada kecepatan 25 meter per sekon. Untuk yang opsi E, percepatan kedua mobil pada detik ke-5 yaitu 25 meter per sekon. Untuk mencari percepatan kedua mobil, kita bisa menggunakan persamaan Vt sama dengan V0 ditambah dengan A dikali T, ya. Vt ini adalah kecepatan pada detik ke-5. Berarti untuk Vta sama dengan V0A ditambah dengan AA dikali dengan T, ya. Vta-nya yaitu 25, kemudian V0A-nya 0, terus percepatan yang kita cari dan T-nya adalah 5. Maka untuk percepatan A yaitu 25 dibagi 5 sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk VTB, ya, berarti V0B ditambah dengan AB dikali T. VTB-nya sama 25, V0B-nya dimulai dari 15 meter per sekon ditambah AB yang kita cari dan T-nya di 5. Berarti 25 min 15 sama dengan AB dikali 5. Nah, maka AB-nya yaitu 10 dibagi 5, yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti ini salah ya. Salah untuk yang opsi E, karena percepatan kedua mobil berbeda. Yang A itu 5 meter per sekon kuadrat, untuk yang B yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk opsi A tadi salah ya, untuk opsi B salah, untuk opsi C juga salah, maka yang benar adalah opsi